teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mr. Hodut yang membahas tentang kuliner, travel, and hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Hodut. Yo 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 yo. Nah, di video kali ini Mr. Hodut mau menjawab Q&A teman-teman. Q&A dari teman-teman yang udah masuk ke dalam DM-nya Mr. Hodut, banyak sekali teman-teman. Jadi Mr. Hodut dan aku ada beberapa pertanyaan, sekitar ada 20 pertanyaan teman-teman. Tapi Mr. Hodut bakal jadi split dari 2 video teman-teman supaya nggak terlalu kepanjangan videonya. Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang udah nge-DM, terima kasih banyak udah nge-DM Mr. Hodut supaya ya nanti Mr. Hodut siapa tahu dengan jawabannya Mr. Hodut bisa terjawab ya pertanyaan jawab pertanyaannya. Nih, pertanyaan yang pertama. Kandang hamster bagus yang jaring, kawat atau akuarium? Kalau menurut Mr. Hodut, Mr. Hodut pernah jelasin di video yang ini ya teman-teman ya. Nah, di video yang ini tuh Mr. Hodut pernah jelasin kalau kandang hamster itu sebenarnya ada plus minusnya ya. Ada yang kalau yang kawat sama yang akuarium itu, kalau yang kawat itu plusnya itu kandangnya jadi nggak bau teman-teman. Kalau minusnya kandang hamster itu yang kawat itu tempatnya jadi acak-acakan karena kan dibawanya pakai serbuk kayu teman-teman. Nah, serbuk kayunya biasanya kalau hamsternya bermain berlari-lari kanan kiri dia bakal keluar serbuk kayunya. Kebiasaannya seperti itu menurut pengalamannya Mr. Hodut ya teman-teman ya. Nah, kalau akuarium plusnya nggak acak-acakan teman, nggak acak-acakan sih serbuknya keluar. Jadi teman-teman nggak usah bersih-bersih setiap hari ya teman-teman ya di serbuknya keluarnya itu. Nah, tapi kalau kejelekannya adalah kalau akuarium itu biasanya itu tempatnya jadi bau, jadi lembab biasanya teman-teman. Nah, jadi tinggal teman-teman pilih aja mau kandangnya bau atau mau kandangnya nggak sering acak-acakan. Nah, kalau Mr. Hodut pakai dua-duanya sih teman-teman. Ada yang kandang akuarium, ada kandang kawat. Tapi kebanyakan kandang akuarium karena Mr. Hodut harus bersihin kalau si serbuknya keluar kemana-mana teman-teman. Biasanya seperti itu. Dan kalau pakai kandang akuarium ya emang agak lebih mahal dikit teman-teman, tapi tempatnya lebih enak lah, jadi nggak banyak gitu. Tapi kali kepilihan teman-teman. Oke teman-teman. Nih, terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membersihkan atau memandikan hamster? Nah, pertanyaan ini bagus ya teman-teman ya. Jadi cara memandikan atau membersihkan hamster itu teman-teman bisa lihat di video yang ini teman-teman, cara merawat hamster. Nah, biasanya sih si hamster itu hanya dimasukin ke dalam pasir, jadi dia bisa berguling-guling seperti sendiri teman-teman. Dan jangan pakai air teman-teman ya. Nah, tapi nanti deh supaya Mr. Hodut supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi, Mr. Hodut bakal bikinin satu video khusus tentang cara memandikan hamster. Jadi teman-teman bisa bisa lebih mengerti cara memandikan hamster seperti apa. Dan biasanya sih kita hanya melihat aja hamster pada saat dimandikan. Nanti Mr. bakal bikin lagi lebih jelas deh. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, mainan roda hamster apakah ini wajib punya? Kalau menurut Mr. Hodut sih mainan ini nggak usah wajib punya ya teman-teman ya. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau hamster teman-teman ibaratnya kan roda berputar ini tujuannya tuh untuk supaya si hamster itu ya berolahraga dan supaya dia bisa berputar, bisa ibaratnya bermain lah teman-teman. Jadi supaya nggak stres juga sih hamsternya, salah satunya sih. Nah, biasanya kalau teman-teman punya uang lebih ya beli aja teman-teman. Jadi kalau dan harganya pun nggak terlalu mahal. Kalau yang biasa aja sih sekitar 20.000 sampai 30.000-an sih teman-teman ya. Nah, tapi kalau
Willy-nya itu dalam satu kandang itu ya minimalnya kalau Mr. Hodut sih biasanya ya satu lah gitu. Tapi kalau katanya sih Om Mr. Hodut pernah baca di postingan yang lain juga dan pernah di research orang lain kalau sebenarnya tuh hamster kan hewan yang larinya kemana-mana ya teman-teman ya. Nah jadi kalau dikasih Willy itu biasanya kalau bisa sih satu hamster satu Willy. Tapi ya bayangin aja kalau teman-teman punya 100 hamster masa 100 Willy ya teman-teman ya, 100 putar-putar. Nah tapi ya balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman mau satu Willy ya silahkan. Tapi menurut saran Mr. Hodut dan pengalaman Mr. Hodut biasanya sih satu kandang satu Willy, dan hamster itu disesuaikan, jangan terlalu banyak ya teman-teman dalam satu kandang itu. Dan ya kalau nggak mau pakai Willy ya nggak apa-apa sih teman-teman ya. Tapi ya biasanya si hamsternya jadi pendiam teman-teman gitu. Terus pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menyatukan atau mendamaikan hamster yang sering berkelahi? Nah, Mr. Hodut kan pernah bikin tuh di video yang cara mengawinkan hamster teman-teman. Nah, sama seperti itu caranya. Jadi pertama-tama itu teman-teman harus pindahkan antara serbuk hamster yang ke satu dan hamster yang kedua saling bertukar tempat teman-teman. Antara hamster kedua tuh ditukar-tukar selama mungkin 1 minggu ya teman-teman ya. Terus nanti setelah diputar-putar selama 1 minggu, nanti kan lama-kelamaan dia mencium bau antara hamster satu hamster temannya teman-teman. Nah jadi setelah disepertikan itu, lalu kalau pengalamannya Mr. Hodut nih, ini menurut pengalamannya Mr. Hodut, biasanya sebelum disatukan itu sama Mr. Hodut selalu dimandikan dulu teman-teman, dimandikan dulu di pasir. Habis itu baru kita masukkan ke dalam satu kandang, tetapi dibatasi yang namanya ya pembatas lah teman-teman, ada jaring-jaring atau apalah yang teman-teman punya, tapi yang bolong antara hamster satu dan hamster kedua bisa saling melihat teman-teman, jadi bisa saling mencium-cium baunya. Nah setelah sekian lama setelah beberapa lama nanti kita lihat gimana apakah hamsternya udah bisa disatukan atau belum. Nah tinggal kalau udah bisa disatukan kita cabut pembatasnya ya bersatu teman-teman. Tapi yang utama ya selama penyatuan itu kita harus mengamati terus keadaan hamsternya, apakah si hamster itu masih bisa ribut atau enggak. Tapi kebiasaannya Mr. Hodut kalau mau disatukan yang seperti itu teman-teman, jadi butuh proses agak lama teman-teman gitu. Terus pertanyaan yang kelima, tips untuk menjinakkan hamster yang agresif dan juga menggigit. Kalau tipsnya Mr. Hodut sih biasanya sering dipegang ya teman-teman, dan sering berinteraksi sama si hamsternya. Nanti deh Mr. Hodut bakal bikinin video khusus tentang cara menjinakkan hamster, dan alanya Mr. Hodut sih simpel-simpel aja, dan kita harus sering mengajak interaksi. Tapi nantilah Mr. Hodut bakal bikinin video khusus tentang cara menjinakkan hamster gimana yang bagus, yang baik dan benar. Nah tapi itu hanya Mr. Hodut ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya nanti di video itu punya caranya gini ya silakan tulis di kolom komentar, biar Mr. Hodut juga bisa saling melengkapi dan saling belajar. Oke teman-teman, pertanyaan yang ke-6, perlu nggak sih hamster dijemur setiap hari? Jawabannya sangat tidak perlu. Kenapa nggak perlu? Kalau hamster biasanya kalau udah dijemur nanti dia mungkin 5 menit 10 menit, dan biasanya si hamster itu tuh jadi dehidrasi teman-teman. Jadi dehidrasi udah gitu, jadi biasanya kalau udah dehidrasi itu jadi kematian. Karena kenapa? Metabolisme dalam tubuhnya si hamster itu menjadi kacau teman-teman. Jadi hamster itu sangat tidak perlu untuk dijemur, dan Mr. Hodut pernah bikinin hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk hamster. Nah di video ini teman-teman bisa cek lagi di situ. Jadi Mr. Hodut pernah jelasin kalau hamster itu nggak perlu dijemur gitu teman-teman. Terus pertanyaan yang ke-7, apakah hamster dapat digabungkan dalam satu kandang? Ya pertanyaannya sama seperti yang bagaimana cara menyatukan hamster. Nah
sebenarnya bisa-bisa aja dijadikan satu teman-teman, asal tidak berkelahi, asal tidak saling menyerang teman-teman. Jadi dalam satu kandang itu berapa hamster ya kita masukin aja kira-kira aja teman-teman. Jadi kalau dalam satu kandang itu mungkin kandangnya besar ya antara 4 sampai 5 kalau Mr. Hodut nih teman-teman ya. Tapi balik lagi ke teman-teman, seberapa banyak dalam kandang itu balik lagi ke teman-teman. Apakah teman-teman pengen antara kandang besar pengen 2 ekor 3 ekor ya silakan, tapi bisa disatukan jadi satu, bisa teman-teman, asalkan satu jenis ya teman-teman ya. Jadi jenisnya Campbell sama Campbell, Winter White sama Winter White, terus Syrian sama Syrian, terus Roborovski sama Roborovski gitu. Nah jadi jangan disatukan antara yang lain berbeda jenis. Campbell sama Syrian nggak boleh gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah pertanyaan yang ke-8, alas tidur hamster sebaiknya serutan kayu atau tisu? Nah kalau Mr. Hodut sih belum pernah pakai namanya tisu teman-teman, tapi kalau dilihat di internet dan di luar negeri ada yang pakai tisu teman-teman ya. Ya kalau Mr. Hodut sih lebih milih serbuk kayu teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau dengan menggunakan serbuk kayu kan lebih murah ya teman-teman, atau nggak pasir zeolit itu boleh juga sama lebih murah. Kalau menggunakan tisu, bayangkan emang sih ada tisu khusus untuk hamster teman-teman, tapi bayangkan seberapa banyak yang harus dipakai di situ. Dan kalau udah basah harus diganti, kalau udah basah harus diganti. Jadi bau ya teman-teman ya. Dan kalau nggak diganti kan bau, kalau jadi basah lembab. Jadi ini jadi penyakit lagi ke si hamsternya. Tapi terus jujur belum pernah menggunakan tisu. Jadi kalau teman-teman yang pernah menggunakan tisu, boleh tulis di kolom komentar gimana pengalamannya di menggunakan tisu. Nah kalau misalnya belum pernah menggunakan tisu, jadi lebih memilih serbuk kayu karena serbuk kayu lebih mudah diganti dan lebih mudah dibersihkannya teman-teman. Pertanyaan ke-9 nih, rumah saya kecil, apakah boleh menaruh hamster di teras rumah? Jawabannya boleh teman-teman, kalau nggak kejemur teman-teman. Jadi kalau hamster itu sebenarnya udaranya tuh harus stabil teman-teman, suhunya harus stabil, nggak boleh terlalu dingin, nggak boleh terlalu panas. Jadi stabil suhu ruangan lah teman-teman. Jadi kalau di teras ya, kalau menurut teman-teman terasnya suhunya stabil ya boleh teman-teman. Jangan sampai nanti kalau jangan sampai teras teman-teman tuh kadang-kadang suhunya dingin, kadang-kadang suhunya panas. Nah kadang-kadang suhu kejemur juga terasnya. Nah jangan terlalu seperti itu. Nah kalau bisa sih taruh di suhu yang benar-benar stabil, yang benar-benar nggak usah naik turun terlalu banyak teman-teman. Jadi pertanyaannya bisa teman-teman. Nah itu cara membedakan kelamin. Jadi pertanyaan ke-10 nih, cara membedakan jenis kelamin hamster jantan dan betina. Nah misalnya juga pernah bikinin di video yang cara mengawinkan hamster nih di sini, ini video ini teman-teman. Nah itu cara membedakannya gimana? Di situ Mr. Hodut udah jelasin dengan detail gimana cara membedakannya antara jenis kelamin jantan dan jenis kelamin betina. Biasanya teman-teman yang paling utama itu kalau betina itu ada puting-puting susunya teman-teman, dan antara kelamin dan betina itu kalau kelamin sama pembuangan kotorannya itu anusnya itu berdempetan teman-teman jadi satu. Tapi kalau jantan itu berpisah agak jauh teman-teman. Nah teman-teman bisa cek di video yang ini deh teman-teman supaya lebih jelasnya detailnya gimana. Nah ini 10 pertanyaan yang pertama teman-teman. Nah Mr. Hodut nanti bakal lanjutin lagi 10 pertanyaan berikutnya di next video ya teman-teman ya. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua bisa terjawab oleh Mr. Hodut. Ya udah deh teman-teman. Sekian nih video Q&A yang part ke-1. Jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe ya teman-teman. Dadah teman-teman.